Jadi ilmu bisa kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama ilmu al-ghayah dan yang kedua ilmu alat. Ilmu ghayah itu ketika dipelajari bisa langsung berwujud praktek, amalan atau keyakinan atau aktivitas. Seperti apa Pak? Ilmu akidah ketika dipelajari langsung jadi keyakinan. Ilmu tentang amaliyah ketika dipelajari bisa langsung dipraktekkan. Dan ada ilmu alat, ilmu yang digunakan untuk mempelajari ilmu yang lain, seperti ilmu bahasa, kemudian ilmu usul fikih, itu ilmu alat. Dan perbedaan ini disampaikan oleh para ulama untuk membuat peta bahwa ketika selain ahlu sunnah itu menyampaikan ilmu, apakah boleh diterima? Maka pertanyaannya adalah dia ngajar apa? Ngajar ilmu alat ataukah ngajar ilmu ghayah, ilmu yang menjadi tujuan utama? Kalau untuk ilmu ghayah bisa berbahaya. Dalam arti begini, selain ahlu sunnah misalnya Syiah dijadikan guru akidah. Ya kalau mau jadi korban kebohongannya silahkan. Sehingga dia misalnya cerita tentang keutamaan Ali, dibakar tidak mempan, ditembak tidak tembus, di pedang tidak mempan. Pokoknya cerita enggak karuan. Ali bin Abi Thalib duel dengan malaikat, menang dan seterusnya. Ya kalau kamu mau jadi korbannya orang yang suka membual ya silahkan. Makanya kita kasihan ya sama orang yang senang jadi korbannya orang yang suka membual. Dalam masalah akidah dia cerita tentang hal-hal gaib enggak karuan. Berarti dia jadi korban cerita bohong. Kalau mau jadi korban cerita bohong silahkan bertahan. Ya tentu saja kita tidak ingin jadi korban cerita bohong. Dan akidah menyimpang itu bohong karena tidak sesuai dengan realita. Kemudian yang kedua, kalau dia ngajar ilmu alat mungkin saja bisa diterima. Karena ilmu alat sifatnya hanya ilmu yang membahas media, misalnya bahasa Arab atau ilmu usul fikih. Meskipun terkadang dia juga menyisipkan di bagian itu, tapi peluangnya lebih kecil. Karena itulah ada beberapa referensi yang masih dipakai oleh para ulama, walaupun referensi itu penulisnya non-muslim. Beberapa kamus yang ditulis oleh non-muslim dipakai oleh sebagian ulama. Seperti Al-Munjid. Al-Munjid itu siapa penulisnya? Yahudi. Kamus Al-Munjid. Dan beberapa kamus yang lain. Ada juga kitab yang ditulis oleh orientalis, tapi berkaitan dengan masalah ilmu alat. Sehingga untuk ilmu alat masih ditoleransi. Wallahu a'lam.